1. Hitunglah luas suatu daerah menggunakan aturan Riemann yang dibatasi oleh fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 tambah 2 pada internal 0,1 dengan pembagian daerah sebanyak 10 bagian. Yang pertama, tentukan interval dan jumlah pembagian. Interval sama dengan 0,1, jumlah pembagian sama dengan 10. Yang kedua, hitung lebar setiap subinterval. Yang pertama, delta x sama dengan b kurang a per n. Yang kedua, delta x sama dengan 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Yang ketiga, tentukan titik-titik pembagian. x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,1, x2 sama dengan 0,2, x3 sama dengan 0,3, x4 sama dengan 0,4, x5 sama dengan 0,5, x6 sama dengan 0,6, x7 sama dengan 0,7, x8 sama dengan 0,8, x9 sama dengan 0,9, x10 sama dengan 1. Gunakan titik tengah setiap subinterval untuk menghitung luas. Luas sama dengan delta x kali elemen fxi. F 0,05 sama dengan 2, 0,05 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,0025. F sama dengan 0,15 sama dengan 2,015 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,0045. Yang ketiga, F 0,25 sama dengan 0,25 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,125. Yang keempat, F 0,35 sama dengan 0,35 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,2945. Yang kelima, F 0,45 sama dengan 0,45 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,4025. Nomor 2, gunakan metode Runge-Kutta, orde 4 dan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut. Fx sama dengan x22. Dengan nilai awal saat x sama dengan 0, maka nilai y sama dengan 1. A. Hitunglah nilai y saat x sama dengan 1 atau y 1 dengan diberikan h sama dengan 0,5. B. Bandingkan hasil antara kedua metode tersebut, manakah yang mendekati nilai eksak. Diketahui nilai eksaknya adalah 1,333. 1. Diketahui persamaan diferensial fx sama dengan x kuadrat per 2. Kondisi awal y0 sama dengan 1, h sama dengan 0,5 akan dicari y1. A. Perhitungan rumus Runge-Kutta orde 4. K1 sama dengan h kali xn, yn. K2 sama dengan h kali xn tambah 1 per 2h, yn tambah 1 per 2 K1. K3 sama dengan h kali xn tambah 1 per 2h, yn tambah 1 per 2 K2. K4 sama dengan h kali xn tambah h, yn tambah K3. Xn tambah 1 sama dengan yn tambah K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 per 6. Perhitungan x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 1, h sama dengan 0,5. K1 sama dengan 0,5 kali 0 kuadrat per 2 sama dengan 0. K2 sama dengan 0,5 kali 0 tambah 0,5 per 2 kuadrat per 2 sama dengan 0,0156. K3
3 sama dengan 0,5 kali 0 tambah 0,5 per 2 kuadrat per 2 sama dengan 0,0156. Keempat sama dengan 0,5 kali 1 kuadrat per 2 sama dengan 0,25 sama dengan 1 tambah 0 tambah 2 dikali 0,0156 tambah 2 dikali 0,0156 tambah 0,25 per 6 sama dengan 1 tambah 0,0468 per 6 sama dengan 1 tambah 0,078 sama dengan 1,078. Kemudian yang kedua, perhitungan menggunakan metode Euler. Rumus metode Euler sama dengan xn tambah 1 sama dengan yn tambah h dikali f xn, yn, di mana xn x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 1, h sama dengan 0,5 sama dengan 1 tambah 0,5 dikali 0,2 dikali 2, kita mendapatkan hasil 1 tambah 0 sehingga hasilnya sama dengan 1. Maka perbandingannya nilai eksak sama dengan 1,333, metode rumah foto orde 4 1,078, metode Euler 1,000. Kesimpulannya, metode rumah foto orde 4 memberikan hasil yang lebih mendekati nilai eksak dibandingkan metode Euler. Hal ini disebabkan metode rumah foto orde 4 menggunakan 4 tahap perhitungan yang lebih kompleks dan akurat, sementara metode Euler hanya menggunakan 1 tahap linear sederhana. Nomor 3. Dalam suatu penelitian mengenai banyaknya curah hujan dan banyaknya polusi udara yang hilang terbawa hujan diperoleh sebagai berikut. Curah hujan X sama dengan 0,01 cm dan debu yang terbawa Y atau mikrogram per meter kubik 4,3 126, 4,5 121, 5,9 116, 5,6 118, 6,1 114, 5,2 118, 3,8 132, 2,1 141, 7,5 108. A. Tentukan persamaan garis regresinya dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. B. Dugalah banyaknya debu yang terbawa hujan bila curah hujan X sama dengan 4,8 satuan. Langkah pertama, kita menyusun tabel perhitungan nilai X dan nilai Y. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata X dan nilai Y, yaitu elemen X sama dengan 45,5, elemen Y sama dengan 1094, N sama dengan 9, X aksen sama dengan 45,5 per 9,5,056, Y aksen sama dengan 1094 per 9 sama dengan 121,556. Yang ketiga, menghitung persamaan regresi. Rumus regresi linearnya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Menghitung B atau kemiringannya yaitu B sama dengan elemen X kurang X aksen kurang Y sama dengan Y aksen bagi elemen X kurang X aksen kuadrat. Sekarang kita menuju pada perhitungan detailnya, yakni perhitungan detail dari persamaan kemiringan. B sama dengan sigma kali X kurang X aksen dikali Y kurang Y aksen dengan hasil min 239,111. Sudah diketahui nilai sigma kali X kurang X aksen pangkat 2
sama dengan 9,889. Nilai B sama dengan min 239,111 dibagi 9,889 sama dengan min 24,186. Kita menuju pada menghitung A atau intercept. A sama dengan Y aksen kurang B kali X aksen, di mana A sama dengan 121,556 yang merupakan nilai Y aksen dikurangi min 24,186 kali 5,056. Kita mendapatkan hasil perkalian A sama dengan 121,556 tambah 122,315. Dari penjumlahan nilai tersebut kita mendapatkan hasil A atau intercept, yakni A sama dengan 243,87. Untuk X sama dengan 4,8. Itu merupakan dugaan banyaknya debu yang terbawa hujan bila curah hujannya X, 4,8 satuan. Jadi untuk X satuannya sudah diketahui 4,8. Kita menuju perhitungan. Y sama dengan 243,871 kurang 24,186 dikali 4,8 yang merupakan nilai X atau nilai X satuan. Dari perjumlahan perkalian di atas kita mendapatkan hasil Y sama dengan 243,871 kurang 116,093. Kita jumlahkan angka tersebut dengan hasil Y sama dengan 127,778. Jadi kita mendapatkan dua hasil, yang mana dari pertanyaan soal di atas. Yang pertama, persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 243,871 kurang 24,186X. Untuk perkiraan banyaknya debu yang terbawa hujan saat curah hujan 4,8 satuan adalah 127,778